Sebuah kasus yang membuat banyak orang sulit mempercayai apa yang mereka dengar. Seorang perempuan muda ditemukan dalam kondisi yang begitu mengenaskan. Sementara satu lembar foto USG yang berada di dekat lokasi justru menjadi petunjuk penting yang mengungkap siapa dirinya, sekaligus mengarahkan polisi kepada orang yang paling mereka curigai. Pada bulan Mei 2023, berita tentang sebuah kasus pembunuhan menjadi viral hampir dalam semalam. Korban adalah seorang wanita muda dan kondisi tubuhnya saat ditemukan sangat mengenaskan. Perutnya telah dibelah, organ dalamnya keluar, dan luka bakar menutupi hampir seluruh tubuhnya. Tidak ada barang apapun yang ditemukan padanya, hanya bau menyengat dari cairan bahan bakar yang menempel pada sisa dagingnya. Polisi terkejut, begitu pula dengan semua orang yang mendengarnya. Tak seorang pun dapat membayangkan siapa orang yang mampu melakukan tindakan seperti ini. Akhirnya penyidik berhasil mengidentifikasi identitas korban dan menemukan seorang tersangka. Namun entah bagaimana tersangka itu justru mendapatkan simpati beberapa orang masyarakat. Inilah kasus tentang bagaimana seorang wanita muda dibunuh dengan salah satu cara yang paling brutal. Sebuah kasus yang menggemparkan media sosial Malaysia dan terus membekas di benak orang-orang. Hai, selamat datang di Ruang Tamu Med. Nur Anisah Abdul Wahab. Jenazahnya ditemukan pada pagi hari tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 8.00. Seorang petani setempat datang untuk memotong rumput di kampung Sungai Limau, sebuah desa kecil di bagian utara Malaysia. Di sana, di antara rerumputan, ia melihat sebuah benda hitam tergeletak di tepi sumur. Ia menatapnya sejenak sebelum memutuskan untuk melihat lebih dekat. Namun setelah beberapa langkah, ia mencium bau aneh. Bau sesuatu yang terbakar bercampur dengan bau gas. Seseorang telah membakar sesuatu di sana, dan apapun yang ada di hadapannya itulah yang tersisa. Pikiran pertamanya adalah mungkin ada seseorang yang mungkin secara ilegal membakar tumpukan sampah. Namun semakin lama ia melihat, semakin bentuk-bentuk itu mulai mengingatkannya pada sesuatu yang sangat familiar. Itu bukan sampah, itu adalah jenazah seseorang. Seluruh pemandangan itu membuatnya panik. Ia tak pernah membayangkan akan menyaksikan sesuatu seperti ini dalam hidupnya. Ia menjatuhkan semua barang yang ia bawa dan segera menelpon polisi. Tak lama kemudian, petugas tiba di lokasi dan langsung melakukan penyelidikan. Jenazah itu terbakar, pakaiannya hampir sepenuhnya hancur, dan perutnya terbelah. Namun setelah pemeriksaan lebih lanjut, mereka menemukan luka perlawanan di tangan korban. Tanda bahwa dia telah berjuang untuk melarikan diri sebelum dihabisi nyawanya. Rumput di sekitarnya juga terbakar, yang menunjukkan kepada para penyidik bahwa dia telah dibakar tepat di tempat dia terbaring. Namun anehnya, pola luka bakar menunjukkan bahwa jenazah tersebut telah dibakar bukan hanya sekali, melainkan 2 kali. Detail tersebut segera memunculkan pertanyaan mengenai perilaku si pembunuh. Apakah pelaku benar-benar membakarnya 2 kali? Pihak polisi juga menemukan hal lain. Tanah menunjukkan jejak ban yang membentang dari jalan setapak jauh ke dalam rerumputan dan berakhir tepat di dekat jenazah. Diketahui bahwa seseorang baru-baru ini melintas di sana dengan mobil. Dan sama seperti petani yang menemukannya, para penyidik mencium bau bensin yang menyengat disertai beberapa potongan logam dan plastik yang terbakar. Mereka juga menemukan bercak-bercak kecil noda darah yang sudah kering di tanah di bawah jenazah. Melihat sisa-sisa korban yang hangus dan terpotong-potong, jelas pembunuhnya bertindak dengan kejam. Siapapun yang melakukan ini tidak hanya ingin dia mati, tetapi juga ingin menghilangkan sepenuhnya. Ada satu bukti lagi ditemukan di dekat TKP. Selembar kertas dengan gambar di atasnya. Ternyata itu merupakan petunjuk utama yang mengarah pada kebenaran memilukan yang tersembunyi di rerumputan tinggi perkebunan itu. Kertas tersebut memperlihatkan hasil USG. Lalu jenazah tersebut dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Korban menderita luka akibat benturan benda tumpul, dia telah ditikam berkali-kali, tenggorokannya dipotong, perutnya dibelah, dan penyidik memastikan apa yang ada pada gambar USG tersebut. Gambar USG tersebut menunjukkan bahwa korban sedang hamil, sekitar 4 bulan kehamilan. Detail itu mengubah perspektif kasus tersebut. Hanya dengan mempertimbangkan kemungkinan itu saja sudah membangkitkan banyak emosi yang rumit bagi tim kepolisian. Siapapun wanita ini, keluarganya pasti ada di luar sana di suatu tempat dan para penyidik berkeinginan kuat untuk memecahkan kasus ini demi korban dan bayinya.
Dengan gambar hasil USG yang ditemukan di TKP, penyidik mulai menyisir klinik-klinik di daerah tersebut. Kemudian sebuah klinik swasta mengonfirmasi bahwa mereka baru-baru ini memeriksa seorang wanita hamil yang sudah memasuki usia kehamilan minggu ke-18. Ia datang untuk pemeriksaan rutin kondisi bayinya dan meminta salinan gambar tersebut. Polisi melihat salinan gambar tersebut masih tersimpan di database klinik. Gambar tersebut cocok dengan apa yang ditemukan di tempat kejadian. Begitulah akhirnya penyidik dapat mengidentifikasi korban, Nur Anisah Abdul Wahab yang berusia 21 tahun. Polisi bertindak cepat dan memberitahu keluarganya yang mengatakan bahwa mereka belum bisa menghubungi Nur Anisah sejak hari sebelum jenazahnya ditemukan. Kabar itu menyebar dengan cepat. Orang-orang di lingkaran kehidupan Anisah mengetahui tentang kematiannya yang mengerikan. Dan seperti para penyidik, mereka ingin tahu siapa yang mungkin telah melakukan hal ini padanya. Lagi pula, Anisah sangat dicintai. Anisah bekerja keras dan menjalani kehidupan sesuai keinginannya sendiri. Dia adalah seorang pelayan di sebuah restoran, bekerja berjam-jam demi gaji yang tidak banyak hanya untuk menjalani hidupnya. Orang-orang yang mengenalnya, teman-teman, keluarga, dan saudarinya menggambarkannya sebagai sosok yang rendah hati, seseorang yang selalu menjaga orang-orang tercintanya tetap dekat. Dia mungkin kuat dan mandiri, tetapi bahkan orang yang kuat dan mandiri pun terkadang membutuhkan seseorang untuk bersandar, dan disitulah Fakhrul hadir. Lalu, siapa itu Fakhrul? Muhammad Fakhrul Aiman Sajali berusia 20 tahun. Dia tidak berasal dari keluarga kaya. Sama seperti Anisah, dia berasal dari latar belakang yang sederhana dan orang-orang menggambarkannya sebagai pria yang baik hati dan rendah hati. Dia juga cerdas. Fakhrul terdaftar di universitas ternama dengan IPK 3,8. Keduanya awalnya hanya berteman, tetapi persahabatan itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, dan Fakhrul menjadi semacam tempat berlindung bagi Anisah. Mereka menjalin hubungan selama sekitar 1 tahun, dan seperti kebanyakan hubungan mereka pun mengalami pasang surut. Dan tentu saja hubungan mereka tampaknya mulai mengalami masalah. Mereka bertengkar, putus, balikan lagi, dan mengulangi siklus yang sama berulang kali. Lalu muncullah sebuah kejadian yang besar. Anisah ternyata hamil. Kabar itu membuat keduanya terkejut. Hal ini seharusnya tidak terjadi. Seorang anak yang lahir di luar nikah bukanlah sesuatu yang mudah diterima di masyarakat, di mana banyak orang yang masih sangat memegang teguh agama dan tradisi. Anak itu kemungkinan besar tidak akan diterima oleh keluarga kedua orang tua maupun lingkungan mereka. Dan Anisah sebagai sang ibu memikul beban terberat. Stres mulai menggerogoti dirinya. Dia menceritakan hal ini kepada Fakhrul, tetapi Fakhrul tidak ingin terlibat dengan bayi itu. Dia terus memohon kepadanya agar mengakui bayi itu sebagai anaknya. Selain itu, 2 anggota keluarga, suami dari saudara perempuan Anisah dan suami dari sepupunya, mulai menekan Fakhrul, memaksanya untuk mengakui bahwa dia adalah ayah dari bayi tersebut. Fakhrul tidak percaya bahwa bayi itu adalah anaknya, tetapi dia terus didesak untuk bertanggung jawab. Tekanan itu terus meningkat hingga dia merasa benar-benar terpojok, dan Fakhrul memutuskan bahwa dia akan keluar dari situasi itu apapun yang terjadi. Malam tanggal 22 Mei 2023, Fakhrul mengirimi pesan kepada Anisah meminta untuk bertemu. Namun sebelum ia menjemputnya, ia menyiapkan beberapa barang. Sebuah pisau yang ia sembunyikan di bawah kursi mobilnya, dan sebuah botol plastik berkapasitas 20 liter. Sekitar pukul 20:30, Fakhrul mengemudi menuju restoran tempat Anisah bekerja. Di dalam perjalanan, ia mampir ke sebuah pom bensin. Bukan untuk mengisi tangki bensin, melainkan untuk mengisi botol plastik yang dibawanya. Sementara itu, Anisah sedang menunggu dengan sesuatu yang ingin ia tunjukkan kepada Fakhrul, yaitu hasil USG bayi mereka yang berusia 18 minggu. Namun, alih-alih percakapan serius yang mungkin Anisah harapkan, keduanya justru terlibat kembali dalam pertengkaran yang sama. Anisah bersikeras bahwa bayi itu adalah anak Fakhrul, dan Fakhrul tetap tidak mengakui itu. Itu adalah pertengkaran yang sama seperti biasanya. Fakhrul sangat marah dan terus mengemudi menuju jalan-jalan sepi di perkebunan hingga sekitar pukul 10 malam. Kemudian Fakhrul menepikan mobil dan turun, diikuti oleh Anisah. Saat itu jalanan sepi dan gelap. Fakhrul lalu mengambil sebatang tongkat berat dan memukul kepala Anisah dengan keras. Bukan sekali atau 2 kali, melainkan berulang kali. Anisah dibiarkan tergeletak kesakitan di tanah sementara dia kembali ke mobil untuk mengambil pisau. Kemudian Fakhrul menyeret Anisah yang terluka dan sedang hamil ke selokan. Fakhrul melihat sekeliling. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Fakhrul siap melakukan apa yang telah dia rencanakan.
Anisah sangat ketakutan. Dia berusaha mati-matian untuk melindungi dirinya, tetapi sia-sia. Fakhrul menikam Anisah, menggorok lehernya, dan membedah perutnya. Lalu dia mencoba menarik janin itu keluar dari tubuh Anisah dengan tangannya. Fakhrul saat itu kesulitan mengeluarkan bayi itu. Jadi dia kembali ke mobil untuk mengambil bensin yang telah disiapkannya. Dia tahu dia telah melakukan sesuatu yang keji dan dia tahu akan ada konsekuensinya. Namun pada saat itu, yang bisa ia pikirkan hanyalah menghilangkan barang bukti. Jadi Fakhrul membakarnya. Mayat seorang wanita muda yang dipukul, dibunuh, dimutilasi, dan dibakar oleh pria yang ia percayai. Pria yang Anisah harapkan bisa membangun keluarga bersamanya. Fakhrul meninggalkan tempat kejadian dan melanjutkan kegiatannya seperti biasa seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia kemudian mengemudi pulang seperti malam-malam biasanya. Masalahnya, pikirannya tentang apa yang telah dilakukannya terus menggerogoti hatinya. Kekhawatiran utamanya bukanlah rasa bersalah, bukan pula beban dari apa yang telah dilakukannya. Dia takut bahwa ada orang yang bisa mengenali Anisah dan mengidentifikasinya. Jadi pada pagi hari tanggal 23 Mei sekitar pukul 7.00, Fakhrul kembali ke sana dan menuangkan lebih banyak bensin ke tubuh Anisah. Kemudian membakarnya untuk kedua kalinya. Berusaha menghancurkan semua bukti kejahatannya. Yang tidak ia duga adalah seberapa cepat polisi bertindak. Karena saat Fakhrul berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia telah menutupi jejaknya, penyelidikan justru berjalan dengan cepat. Dalam banyak penyelidikan, terutama dalam kasus pembunuhan, polisi memulai penyelidikan dari orang-orang terdekat korban karena mereka biasanya memiliki motif terkuat. Jadi begitu mereka mengetahui identitas Anisah, para penyidik mulai mengumpulkan semua informasi yang bisa mereka dapatkan tentang kehidupan pribadi korban, termasuk teman-temannya dan riwayat hubungannya. Tentu saja nama Fakhrul pun muncul. Hubungan mereka bukanlah rahasia. Begitu pula pertengkaran-pertengkaran mereka. Orang-orang mengatakan bahwa mereka pernah melihat Fakhrul bertengkar dengan Anisah di tempat umum lebih dari sekali. Pertengkaran-pertengkaran itu, kehamilannya, hal ini mengarah pada kemungkinan motif. Namun fakta-fakta ini saja tidak cukup, mereka membutuhkan bukti nyata. Kembali ke TKP, para penyidik menelusuri jejak ban yang mereka temukan di rumput. Mereka mengukurnya dan mulai mengumpulkan rekaman dari kamera CCTV di sepanjang jalan tersebut. Dan disitulah jawaban akhirnya ditemukan. Larut malam pada tanggal 22 Mei, sebuah mobil sedan kecil melintas di jalan tersebut dan menabrak rumput. Jenis mobil yang sama dengan yang dimiliki oleh Fakhrul. Mereka membandingkan ukuran jejak ban mobil di TKP dengan ban mobil milik Fakhrul dan hasilnya cocok. Penyidik juga memperoleh rekaman dari sebuah pom bensin di mana pada tanggal 22 Mei, Fakhrul terekam kamera sedang membeli bahan bakar dalam jumlah banyak dan menuangkannya ke dalam botol besar. Itu merupakan hubungan yang jelas antara Fakhrul dan TKP. Beberapa saksi yang berada di sekitar Anisah pada hari dia dibunuh juga membenarkan melihatnya bersama Fakhrul pada tanggal 22 Mei. Itu adalah saat terakhir di mana mereka melihat Anisah dalam keadaan hidup. Pihak berwenang kemudian membawa Fakhrul untuk diinterogasi, dan Fakhrul mengakui bahwa dia telah melihat Anisah pada tanggal 22 Mei. Tetapi dia mengklaim telah mengantar Anisah pulang dengan selamat dan tidak tahu apa yang terjadi padanya setelah itu. Sepanjang wawancara, nada suara Fakhrul terdengar tetap tenang. Ia tampak tenang untuk seorang pria yang baru saja kehilangan pacarnya dalam keadaan yang benar-benar mengerikan. Salah satu penyidik memeriksanya dan memperhatikan beberapa goresan yang tampak baru di lengannya. Bukti yang memberatkannya terus menumpuk. Pihak kepolisian menyita ponsel Fakhrul untuk dianalisis dan pesan-pesan di antara keduanya pun terungkap. Ternyata sebelum pembunuhan itu mereka telah bertengkar mengenai kehamilan Anisah, bahkan sempat membahas kemungkinan untuk menggugurkannya. Kepolisian juga melacak lokasi ponsel tersebut pada tanggal 22 Mei yang menunjukkan bahwa ponsel itu berada di dekat tempat Anisah ditemukan. Dengan ditemukannya bukti ini, segala sesuatu mengarah kepada Fakhrul. Kemudian pada tanggal 23 Mei di hari yang sama ketika jenazah Anisah ditemukan, sebuah surat perintah penangkapan dikeluarkan. Fakhrul ditangkap di rumahnya. Awalnya ia membantah tuduhan tersebut, tetapi ia tidak melawan saat ditangkap, seolah-olah ia sudah tahu bahwa polisi akan datang. Begitu surat perintah itu dikeluarkan, para penyidik dapat menggeledah rumah dan mobil Fakhrul dengan leluasa, dan mereka menemukan pisau serta tongkat yang digunakan untuk mencelakai korban. Fakhrul tidak punya tempat untuk melarikan diri. Tertekan oleh semua itu, ia akhirnya mengakui perbuatannya. Menurut penjelasannya, pembunuhan itu merupakan upaya untuk melepaskan dirinya dari tekanan yang diberikan Anisah kepadanya sebelum kehamilannya menjadi rahasia umum dan sebelum ia melahirkan.
Pada 1 Juni 2023, Fakhrul didakwa di Pengadilan Negeri Sungai Besar atas pembunuhan Nur Anisah Abdul Wahab dengan ancaman hukuman mati. Meskipun proses hingga saat itu berjalan cepat, proses legislatif berjalan jauh lebih lambat dan kasus tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi. Pada 15 Mei 2024, Pengadilan Tinggi mengizinkan Fakhrul untuk menjalani evaluasi oleh seorang psikiater. Namun hasil evaluasi menunjukkan hal yang sama. Dia sepenuhnya layak untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Pada akhirnya, Fakhrul memutuskan untuk tidak melawan lagi dan menerima hukuman itu. Pada 29 September 2025, Fakhrul sekali lagi mengakui kejahatannya. Ia menceritakan setiap detail mengerikan dari pembunuhan tersebut. Jaksa penuntut memaparkan 112 bukti yang dikumpulkan selama penyelidikan, mulai dari gambar USG hingga sisa-sisa pakaian korban. Semuanya diungkapkan di hadapan publik dan seluruh masyarakat terguncang karena hal itu. Hakim tidak menyembunyikan kegelisahannya sendiri, terutama karena mengetahui bahwa Fakhrul tidak hanya merenggut nyawa pacarnya, tetapi juga nyawa bayi yang belum lahir. Pengacara Fakhrul meminta hukuman yang lebih ringan, hukuman penjara daripada hukuman mati, dengan alasan kliennya bertindak karena amarah setelah dijadikan kambing hitam atas apa yang disebut-sebut sebagai dosa dari Anisah. Pengacara Fakhrul mengatakan bahwa tes DNA yang dilakukan pada janin menunjukkan bahwa bayi itu sebenarnya bukan anak dari Fakhrul dan bahwa ia hanya dituduh sebagai kambing hitam atas kesalahan orang lain. Hal itu ditambah dengan tekanan dari keluarga Anisah, membuat Fakhrul mengalami tekanan mental yang serius. Pihak pembela juga berargumen bahwa Fakhrul selalu berperilaku baik dan tidak memiliki catatan kriminal sebelum pembunuhan tersebut. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2025, Pengadilan Tinggi Malaysia menjatuhkan hukuman mati kepada Fakhrul. Hakim Norazlin Othman menyatakan pengadilan meyakini pengakuan Fakhrul dan mencatat bahwa fakta-fakta, pengakuan, serta bukti-bukti yang ditemukan semuanya sejalan dan menceritakan kisah yang sesuai dengan kejadian itu. Dalam kasus ini bukan hanya satu nyawa yang direnggut, melainkan dua. Korban telah dibunuh dan jenazahnya diperlakukan dengan cara yang mengerikan. Tenggorokannya dipotong, ditusuk, dipukul dengan benda tumpul, perutnya dibelah, dan organ-organnya berceceran. Jenazahnya diseret dari satu tempat ke tempat lain serta dibakar 2 kali. Mengingat kejahatan tersebut, perencanaan yang dilakukan, perhitungan yang dingin dan kejam, serta upaya yang dilakukannya untuk menutupi jejaknya, pengadilan menjatuhkan hukuman terberat kepada Fakhrul, yaitu hukuman mati. Saat putusan dibacakan, Fakhrul menutup matanya, tangannya gemetar tetapi ia tampak telah menerimanya. Keluarga Anisah menangis sambil memegang foto korban. Keluarga Fakhrul pun menangis mendengar putusan tersebut. Pengacara Fakhrul kemudian mengajukan banding, dan pada tanggal 14 Mei 2026, pengadilan banding di Putrajaya mengubah hukuman mati menjadi 40 tahun penjara, ditambah 12 kali pukulan rotan. Ketiga hakim mempertimbangkan usia Fakhrul pada saat melakukan kejahatan. Ia baru berusia 20 tahun, ditambah dengan keadaan yang meringankan seperti hasil tes DNA yang ternyata menunjukkan bahwa Fakhrul bukanlah ayah dari anak tersebut. Jaksa penuntut telah mendesak agar hukuman mati tetap dijatuhkan, dengan alasan bahwa kekejaman dari tindakan pembunuhan tersebut tanpa memandang berapa usia dari tersangka. Jika seseorang tidak terlalu muda untuk melakukan tindak pidana berat menurut hukum, maka ia juga tidak terlalu muda untuk menerima hukuman yang ditetapkan oleh hukum. Demikian yang disampaikan wakil jaksa penuntut umum di hadapan pengadilan. Pada akhirnya, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara. Proses hukum mungkin telah berakhir, tetapi kasus ini meninggalkan sesuatu yang belum bisa dilupakan oleh masyarakat Malaysia. Media lokal menyebutnya sebagai salah satu kasus paling mengganggu, dengan masyarakat secara terbuka marah kepada Fakhrul, terutama setelah detail mengenai kehamilan Anisah tersebar luas. Namun tidak semua orang marah. Beberapa orang justru muncul untuk mendukung Fakhrul. Salah satu komentar bahkan menulis, "Saudaraku yang tampan, bertobatlah dan mintalah ampun kepada Yang Maha Esa. Al-Fatihah untuk almarhum." Orang-orang yang mensupport Fakhrul tidak sebanyak jika dibandingkan dengan banyaknya orang yang mengutuk kejahatan tersebut. Sebagian besar komentar dan diskusi publik berfokus pada kekhawatiran akan kemerosotan moral kaum muda. Bukan hanya karena tersangka meminta pengurangan hukuman, tetapi karena adanya kesan bahwa kaum muda telah menyimpang dari nilai-nilai tradisional dan menganut jenis hubungan yang lebih modern, hubungan yang berlanjut pada kelahiran anak di luar nikah. Kita tidak tahu apakah Anisah menyadari bahwa Fakhrul bukanlah ayah kandung anaknya. Terlepas dari masalah ayah kandung, tindakan Fakhrul tidak dapat dibenarkan.
Tidak ada tekanan sosial apapun yang dapat membuat orang normal melakukan kejahatan keji semacam itu. Ayah dari anak tersebut belum mengaku, dan satu-satunya orang yang mengetahui kebenarannya telah dibungkam secara kejam selamanya. Semoga tidak ada lagi keluarga yang harus mengalami kehilangan dengan cara seperti ini. Dan semoga setiap kasus serupa dapat diungkap secara menyeluruh melalui proses hukum yang berlaku. Terima kasih karena sudah berkunjung ke ruang tamu Matt. Dan sampai jumpa di kunjungan selanjutnya.